Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa khassatuka ya arhamar rahimin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ummahat semua? Mohon izin untuk pertemuan kali ini kita baru bisa melalui via online, dan insya Allah hari ini kita menyelesaikan surah Ar-Ra'd dari ayat 32, dari ayat 32 sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuhzi'a birusulim min qablika. Allah berfirman, dan sungguh semua rasul itu pernah diperolok-olokkan tanpa terkecuali. Semua rasul pernah diperolok-olokkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang menolak ajaran Islam, orang yang tidak suka dengan agama Islam, orang yang tidak suka mengakui Allah sebagai Tuhannya, dan tidak jarang yang diolok-olokkan bukan hanya ajarannya tetapi juga Rasul itu sendiri. Diri Rasul banyak yang diolok-olok, begitupun diri para pewaris Rasul. Sudah sunnatullah. Walaqad istuhzi'a birusulim min qablik, dan sungguh para Rasul itu diperolok-olok dari sebelum engkau, sebelum Muhammad, sebelum Rasulullah kita. Fa'amlaitu lilladzina kafaru, kata Allah. Apakah Allah langsung membalasnya? Tidak. Allah beri tenggang. Allah kasih waktu untuk bertaubat, untuk berpikir ulang, untuk merenung. Tidak semua kejahatan mereka langsung Allah balas pada saat itu juga. Fa'amlaitu lilladzina kafaru. Dan banyak juga di antara mereka yang mengatakan, kalau Rasul itu benar, ya udah, sini azabnya saat ini. Tetapi Allah punya rencana lain, punya ketentuan lain. Di sini dijelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 32, fa'amlaitu lilladzina kafaru thumma akhadhtuhum fakaifa kana iqab. Lalu setelah ditangguhkan, apakah mereka bebas? Jika mereka tidak taubat, maka mereka tidak bebas, kata Allah. Kemudian setelah itu aku binasakan mereka, maka alangkah hebatnya siksaanku. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, tetapi jangan lupa Allah Syadidul Iqab. Allah Maha Dahsyat siksaannya. Kita lanjut ayat 33. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Ayat 33. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang tidak berbuat apa-apa? Ini menjelaskan juga kepada kita bahwa Allah itu menjaga setiap jiwa, melihat, memperhatikan setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya. Dan di sini ada pertanyaan, maka apakah sama Dia, Allah, yang menjaga setiap jiwa dan mengetahui apa yang dilakukan jiwa tersebut, apakah sama dibandingkan dengan berhala-berhala mereka? Wa ja'alu lillahi syuraka, dan mereka menjadikan syuraka, sekutu-sekutu bagi Allah.
Qul sammuhum, kata Allah, katakan Muhammad, sebutkan sifat-sifat berhala mereka itu. Mereka mengagung-agungkan berhala mereka. Sebutkan seperti apa Tuhan mereka itu. Ini adalah tantangan buat mereka, karena sebetulnya mereka sendiri tidak mengenal Tuhan-Tuhan mereka. Mereka sendiri tidak yakin namanya siapa, sifatnya apa saja, bisa memberikan manfaat apa saja, bisa memberikan maldorot apa saja. Mereka tuh gak yakin dengan berhala-berhala. Walaupun mereka menganggap berhala itu adalah Tuhan mereka. Tetapi Allah membuat tantangan di sini. Qul, katakanlah, sammuhum, katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Tantangan dari Allah untuk para penyembah berhala. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard. Ataukah kalian hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahui oleh Allah di muka bumi? Semua kejadian di muka bumi hari ini, di tempat ini, semut berjalan di sebelah mana, Allah tahu. Di mana tempat kita yang lembab, mana yang kering, mana yang basah, Allah tahu. Mana alis kita yang hari ini jatuh, Allah tahu. Sedangkan kita sendiri tidak tahu. Dan ini tantangan yang kedua. Apakah mungkin Allah tidak mengetahui apa yang ada di bumi dan engkau akan memberitahukannya kepada Allah? Ada berhala loh. Am bidhahirin minal qaul. Apakah itu hanyalah omong kosong saja? Kita pelan-pelan ya. Tantangan pertama, Allah menyampaikan, kalau berhala itu ada, Tuhan kamu itu ada, coba sebutkan sifat-sifatnya. Bisa tidak? Dan diyakinkan, dipastikan, pasti mereka tidak bisa. Dan yang kedua, tantangan kedua adalah, apakah ada hal yang tidak Allah ketahui di muka bumi ini, sehingga engkau akan menyampaikan ada sekutu selain Allah dan Allah tidak tahu? Apakah mungkin seperti itu? Atau apakah ucapanmu itu adalah omong kosong belaka? Am bidhahirin minal qaul. Dilanjutkan dalam ayat ini, bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wasuddu anis sabil, yang artinya sebenarnya dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir itu tipu daya mereka, dan mereka menghalangi dari jalan yang benar. Orang kafir merasa menolak ajaran Islam itu adalah sebuah kebaikan, sebuah kebenaran, sebuah hal yang indah, sebuah kehormatan. Kalau aku mempertahankan keyakinan nenek moyangku itu adalah sebuah perjuangan, sebuah kehormatan yang harus dilanjutkan. Mereka merasa mereka melakukan hal yang indah. Kata Allah, zuyyina, mereka menjadi terasa indah. Orang kafir dijadikan terasa indah atas tipu daya yang mereka lakukan, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Saya belok dulu di sini. Maka ada doa ya. Ini doa yang sering diamanahkan oleh orang tua saya. Jangan lupa sering membaca Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kebenaran itu sebagai kebenaran dan mampukan aku untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkanlah kepadaku sebuah kebatilan itu memang kebatilan. Warzuqna jatinabah, dan
berilah rezeki kepadaku untuk menjauhinya. Karena ini bertolak belakang dengan orang kafir. Orang kafir itu melihat sebuah kebatilan adalah sesuatu yang indah yang perlu dilakukan. Dan melihat satu kebenaran adalah sesuatu yang kuno, sesuatu yang mengada-ngada dan perlu ditinggalkan. Kita kembali lagi. Bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wasuddu 'anis sabil. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjut ayat 34. Lahum, bagi mereka itu, mereka siapa? Mereka orang-orang kafir yang merasa apa yang ia lakukan itu adalah sebuah kebenaran padahal sebuah kebatilan, maka baginya disiapkan azabun fil hayatid dunya, siksaan di dunia. Hatinya semakin sempit, waktunya terbuang cuma-cuma, apa yang diupayakan tidak menjadi bekal. Ketika bahagianya hanya saat itu saja. Ketenangan pun nyaris tidak ia dapatkan di dunia. Wala azabul akhirati asyaq, dan belum apa-apa azab di dunia, karena azab di akhirat itu pasti lebih keras. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma lahum minallahi min waq, dan bagi mereka tidak ada yang bisa membebaskan, melindungi dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ummahat, ayat 35 dalam surah Ar-Ra'd tadi menjelaskan bagaimana orang kafir dan perlu kita hindari agar kita terbebas dari azab. Bukan hanya saja terbebas, tetapi juga diberi hadiah yang lebih besar bagi yang meninggalkannya. Siapa dia? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dijanjikan dalam surah Ar-Ra'd selanjutnya di ayat 35, Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan orang yang masuk surga itu, orang yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa itu, perumpamaannya tajri min tahtihal anhar. Di dalam surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Indah sekali. Ukuluha daim. Di dalamnya ada buah-buahan dan buah-buahannya tersebut selalu ada. Tidak menunggu musim panen. Selalu ada. Wa dhilluha. Yang daim bukan hanya buahnya, tetapi juga teduhannya, sejuknya. Surga itu sejuk. Tidak dingin, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Kalau neraka itu sangat dingin dan sangat panas, itu neraka. Sedangkan surga itu sejuk, yang mana sejuknya tidak berubah. Di sini wadhilluha daimu wadhilluha, buah-buahannya selalu ada, selalu musim, dan teduhnya pun tidak pernah hilang. Tilka uqbal ladzina taqaw. Itu buat siapa Allah siapkan? Itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa, tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirinan nar. Dan dijelaskan lagi kalau tadi tajri min tahtihal anhar, banyak sungai-sungai di bawahnya, banyak buah-buahan, sejuk untuk orang bertakwa. Dan di ayat yang sama juga disampaikan kalau orang kafir tidak dapat. Orang kafir itu dapatnya adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjut ayat 36. Walladzina
atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab. Kita review dulu. Ketika Rasulullah diutus, di dalamnya masih ada beberapa ahli kitab yang mempercayai dan mempelajari, meyakini ajaran Nabi Isa alaihi salam. Ketika Rasulullah datang, apa yang mereka rasakan? Yafrahun, mereka bergembira bima unzila ilaika, dengan apa atau Al-Quran yang sudah diturunkan kepadamu wahai Muhammad, kata Allah. Wa minal ahzab, dan di beberapa golongan yang lain, mayyungkiru ba'dah, mengingkari sebagiannya. Ada yang merasa gembira dan ada yang merasa benci, ingkar, menganggap sebuah kebohongan. Ini sudah menjadi sunatullah. Dalam berdakwah ada yang senang kajian itu ada, dan ada yang sebaliknya. Qul, katakanlah, innama umirtu an a'budallah wala usyrika bih. Fokus saja terhadap tauhid, kata Allah. Sudah sunatullah, nanti ada yang mendukung, ada yang menolak. Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Tidak berpengaruh terhadap kita. Ini langkah kita terus melaju, tidak menjadikan mundur karena banyak yang menolak, dan tidak menjadi besar hati karena banyak yang mengikuti sehingga lalai. Tidak, urusanku adalah dengan Tuhanku, urusanku adalah mentauhidkan Allah, menjadikan Al-Quran pedoman, dan mengajak sebanyak-banyaknya mencintai Al-Quran dan mengenali Allah, karena itu menjadi bekal buat akhirat kita. Kata Allah, sudah sunatullah dari zaman dulu ketika ada ajakan dakwah, itu ada yang senang dan ada yang sebaliknya. Qul, katakanlah, innama umirtu an a'budallah wala usyrika bi. Sesungguhnya aku hanyalah diperintahkan untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah. Ilaihi ad'u, hanya kepadanya lah aku berseru, menyeru manusia gitu ya. Aku menyeru manusia itu agar kembali kepada Allah, wa ilaihi ma'ab, dan kepada Allah lah tempat kembaliku. Masya Allah. Kita lanjut ayat 37. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya, dan seperti demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang ada saat ini, yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukman, penuh hikmah, penuh aturan yang benar, Arabiyya, dan berbahasa Arab. Kita sudah berkali-kali bahas ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi petunjuknya untuk semua kalangan, semua suku. Bahasanya hanya bahasa Arab, petunjuknya untuk semua kalangan, semua bangsa, semua manusia. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilm, dan sungguh jika kalian sudah dapat ilmunya nih, sudah tahu ajaran Islam yang benar, sudah tahu Allah satu-satunya Tuhan kita, sudah tahu Al-Quran ini adalah pedoman kita, tetapi malah mengikuti hawa nafsu atau keinginan mereka setelah engkau mengetahui ilmunya, maka hati-hati. Malaka minallahi min waliyyu wala waq, maka kita tidak selamat dari siksa Allah. Dan ketika Allah
memberikan siksaan kepada siapapun, tidak ada yang bisa menjadi pelindung kita lagi, dan tidak ada yang bisa menolong. Kita berharap kita berharap ada pertolongan dari manusia atau dari jin barangkali, naudzubillah. Tidak ada yang bisa menolong kita ketika kita sudah mengetahui ilmunya, tetapi kita masih mengikuti hawa nafsu kita. Kita masih menganggap para syuraka, para sekutu-sekutu itu memiliki manfaat dan madharat. Na'udzubillahi min dzalik. Satu ain lagi ya ummahat. Walaqad arsalna rusula. Dan sungguh kami mengutus para rasul. Rasul bukan rasul. Rasul satu. Rasul. Kami mengutus rasul-rasul min qablika, dari sebelum engkau wahai Muhammad, wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Mereka itu memiliki istri, mereka itu memiliki keturunan. Di sini membawa hikmah kepada kita. Istri atau pasangan, anak itu tidak menghalangi dakwah, tidak menghalangi kita terus berada di jalan ini. Rasul tidak menjadikan alasan saya kan punya istri, saya punya anak, jadi tidak berdakwah. Tidak seperti itu. Rasul dari zaman dahulu, kecuali Nabi Isa ya, mereka punya istri, mereka punya anak, dan mereka tetap berdakwah. Wa makana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah. Dan tidaklah seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti, ayat-ayat kebenaran, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli ajalin kitab. Dan semua hal itu ada masanya. Di sini kita diajarkan melalui Al-Quran ini, jangan terlalu tergesa-gesa. Allah tahu waktu yang tepat, waktu yang terbaik untuk kita memiliki sesuatu. Waktu yang terbaik untuk kita, kapan kita sukses, kapan kita hafal Al-Quran juz 30-nya misalkan ya. Setelah ikhtiar dimaksimalkan, insya Allah kita memiliki tekad untuk menghafalkan Al-Quran dan Allah kabulkan. Jangan merasa tergesa-gesa, oh setelah surat ini saya harus surat ini sebelum mutqinnya, karena Allah maha tahu kapan kita layak hafal surat itu, kapan kita layak hafal juz itu. Sempurnakan ikhtiar apapun tentang hal itu, tentang usaha, atau kita tergesa-gesa tentang anak saya belum kelihatan suksesnya, ikhtiarnya diperbanyak lagi, diperbaiki lagi sambil tawakal kepada Allah, dan kita yakin Allah akan memberikan pada waktu yang tepat. Kita lanjut. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu yang mampu merubah-rubah ketetapannya. Allah yang menghapus terhadap apa yang ia kehendaki, dan Allah pun yang mampu menetapkan apa yang dia kehendaki. Terserah Allah, suka-sukanya Allah, karena Allah Tuhan, karena Allah maha kaya, karena Allah maha mampu, Allah maha kuat, maka Allah mampu menakdirkan apapun. Berbeda dengan makhluk. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya terdapat ummul kitab yang dalam lauhil mahfuz. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka, kata Allah, jika kami perlihatkan kepadamu sebagian siksaan, yang siksaan di neraka itu kami perlihatkan nih saat ini, alladzi na'iduhum,
yang bukan hanya tentang ancaman, tapi kamu perlihatkan juga gitu ya. Kan dalam Al-Quran banyak ancaman-ancaman bagaimana ususnya meminum air mendidih gitu ya, air mendidih, bagaimana keadaan ususnya di neraka dan hal sebagainya. Seandainya bukan hanya perkataan saja, tapi Allah perlihatkan juga bagaimana siksaan atau ancaman yang diberikan kepada mereka. Au natawaffayannaka, atau kami wafatkan engkau, fa innama alaikal balagh wa alainal hisab. Sesungguhnya hanya tugasmu itu kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Tugasmu itu hanyalah menyampaikan. Wa alainal hisab, dan tugasku Allah adalah untuk membuat perhitungan. Saya difahami ya, insyaallah ya. Di sini tantangan lagi. Kalaupun ancamannya itu nyata, bukan hanya secara qaul, secara ayat, tetapi juga visualnya diperlihatkan, itu tidak ada urusannya. Tidak ada urusannya bagi seorang pendai, bagi seorang rasul. Tugasnya seorang rasul dan tugasnya para pendai yang mengajak kepada kebenaran hanyalah balagh, hanyalah menyampaikan saja. Dan untuk menghisab itu urusan Allah, kata Allah. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Apakah kalian tidak memperhatikan, tidak melihat, kami loh yang menjadikan bumi nangkusuha. Nangkus itu apa? Berkurang. Daerah-daerah itu min atrafiha, dari tepinya. Maksudnya kekuasaan mereka itu, kita contoh zaman Rasulullah SAW. Kekuasaan mereka itu awalnya luas, tapi lama-lama kekuasaan mereka itu mengecil. Puncaknya Fathul Mekah. Mekah yang asalnya, jika kekafiran itu warna merah gitu ya, jika kafir dalam peta itu, kafir itu warna merah, hampir semuanya merah itu Mekah. Tetapi setelah Futuh Mekah, merah itu tidak ada. Berarti tanah kekuasaan mereka berkurang, berganti menjadi tanah kekuasaan kaum muslim. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Dan Allah, dia menetapkan hukum, tidak ada yang dapat menolak hukum tersebut, siapapun itu. Wa huwa sari'ul hisab, dan Allah lah yang maha cepat dalam menghisab, dalam memperhitungkan. Wa qad makara alladhina min qablihim, dan sungguh telah mengadakan tipu daya siapa? Orang-orang yang sebelum mereka. Dari zaman dulu mereka itu selalu membuat tipu daya melalui siasat-siasat licik mereka. Falillahil makru jami'a, dan kekuasaan Allah lah tipu daya manusia itu. Allah juga yang mengizinkan tipu daya itu terlaksana. Kenapa diizinkan? Untuk menjadi ladang pahala bagi orang mukmin dan menjadi asbab mereka mendapatkan siksaan. Ya'lamu ma taksibu kullu nafs, dia mengetahui apa yang diusahakan setiap jiwa. Kita saat ini sedang mengusahakan apa di sisa waktu kita, di sisa usia kita. Allah tahu kita sedang mengusahakan, memperjuangkan bagaimana anak-anak bisa berdiri di kakinya sendiri. Suatu saat ketika kita sudah tidak ada, kita mengusahakan bagaimana rumah tangga tetap adem ayem. Kita mengusahakan bagaimana setiap hari ilmu kita dapat nutrisi. Kita mengusahakan bagaimana ruh kita, jiwa kita selalu berada dalam ketenangan.
apapun yang kita usahakan, atau sebaliknya, naudzubillah, bagaimana cara mendapatkan kesenangan zahir saja, bagaimana cara mencelakai orang, apapun yang diusahakan oleh nafs, oleh seseorang, maka ya'lam, Allah mengetahui, ma taksibu kullu nafs, apa yang diusahakan setiap orang, wa saya'lamul kuffar, dan pastinya Allah pun mengetahui orang-orang kufar, liman uqbadar, untuk siapa kesudahan tempat orang yang baik. Maaf, bagaimana? Dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik. Orang-orang kafir akan mengetahui nantinya bahwa surga yang disiapkan oleh Allah itu untuk siapa. Oh, ternyata untuk orang-orang yang selama ini aku jahati. Oh, ternyata orang-orang yang aku olok-olok saat ini Allah angkat derajatnya. Suatu saat mereka akan tahu. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala, dan orang kafir sering mengatakan Muhammad itu bukan rasul. Muhammad itu bukan rasul. Sampai saat ini apakah ada orang-orang yang seperti itu? Banyak. Engkau mau bukan seorang ustadz, tidak layak mengajak kami, dan hal yang sebagainya. Itu sudah ada dari sananya. Qul, katakanlah, diajarin oleh Allah, kafa billahi syahida baini wa bainakum, cukuplah Allah dan orang-orang yang menguasai ilmu Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Ar-Ra'd sudah selesai kita lalui, kita tadabburi, semoga ada manfaatnya. Segala hal yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang kurang di dalamnya mohon disampaikan. Segala kebodohan dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.